Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kesempatan yang mulia ini kita awali dengan alhamdulillah, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini, sampai malam hari ini kita terus-menerus diberi nikmat oleh Allah SWT, nikmat yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain, yang tidak dinikmati oleh orang lain, nikmat yang mungkin juga ada di antara saudara kita itu pengen merasakan seperti apa yang kita lakukan ini, tapi banyak hal yang menghalangi, yang merintangi mereka. Makanya yang hadir di sini, yang mungkin bisa menikmati salah satu karunia Allah untuk bertatap muka, untuk berkumpul, untuk thalabul ilmi di sini, itu betul-betul kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini sekali, sewaktu-waktu, sedetik pun kita melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bertujuan agar nikmat itu bertambah, bukan hanya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kalau mau bersyukur pasti nikmat-nikmat Allah itu akan ditambahkan untuk kita. Bukan karena itu, bukan hanya karena itu, tapi betul-betul kita ikhlas sebagai hamba yang memang berkewajiban untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita berkewajiban untuk beribadah kepadanya saja. Kita diciptakan bukan untuk hidup hanya hidup saja, tapi kita diciptakan ini untuk betul-betul hidupnya istimewa, yaitu mengabdikan diri, beribadah sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah yang memang harus kita laksanakan adalah syukur. Ibadah yang mungkin kalau bisa dibilang dihitung dari seluruh jumlah manusia atau jumlah umat Islam ini, yang bisa bersyukur mungkin sedikit. Karena memang firman Allah SWT, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku ini yang mau bersyukur, dan semoga kita yang hadir di sini ini termasuk dari orang yang sedikit tersebut. Kemudian salawat dan salam juga marilah kita sampaikan
kepada Rasulullah, teladan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, sebagai manusia pula, sebagai hamba yang mengaku sebagai seorang muslim, berkewajiban untuk ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan lebih banyak lagi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kita mengaku sebagai hamba yang mencintai, menyayangi betul-betul kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ada satu syarat saja. Fattabi'uni, ikutilah aku. Dan ternyata dengan satu syarat yang sulit mungkin untuk dilakukan semua orang itu, mengikuti Rasulullah SAW dengan sempurna, ternyata imbalannya dua, yaitu apa? Yuhibbukumullah. Yang pertama akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ditambah lagi diampuni dosa-dosa. Allah tidak pernah memberikan sesuatu itu hanya satu ketika kita melakukan satu. Banyak hadis, banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita melakukan satu kebaikan pasti balasannya lebih banyak. Ini baru satu. Ketika kita mencintai Allah SWT, kemudian dibarengi dan dilakukan dengan cara mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah langsung dua hal yang kita dapatkan. Dan dua hal yang dijanjikan oleh Allah SWT itu tidak bisa didapatkan dari siapapun. Jika Allah SWT mencintai hambanya, maka sudah, hamba itu tidak akan pernah memerlukan siapapun dari makhluk di dunia ini. Sudah cukup Allah SWT saja. Dan jika seorang hamba itu mendapatkan ampunan dari Allah SWT, maka juga sudah cukup. Apapun yang dia lakukan, berarti kalaupun nanti suatu saat terpeleset dengan tidak sengaja melakukan kesalahan, pasti diampuni oleh Allah SWT. Dan hamba ini pasti juga akan lebih berhati-hati. Ketika mencintai Allah, mengikuti Rasulullah, pasti akan berusaha menjadi orang yang melaksanakan hakikat takwa yang sebenar-benarnya. Tidak akan sembarangan melangkahkan kaki, tidak akan tergesa-gesa ketika akan bertindak, tidak akan ketika mungkin menghadapi sesuatu langsung putus asa dan patah semangat. Tidak akan itu terjadi bagi orang yang bertakwa, yang betul-betul harapannya besar terhadap Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, lanjutkan ya. Yang kemarin masih bismillah. Saya cari-cari di browsing itu, kok nggak ketemu yang mungkin bisa dulunya itu pernah lihat di perpustakaan itu ada sih, tapi baru lihat lagi, tahu gitu itu beli bukunya itu untuk dibaca-baca lagi. Hanya sekarang itu bisanya pakai HP ini. Ada kitab khusus yang berkaitan dengan masalah tafsir al-isti'adzah wal basmalah. Memang kitab ini khusus yang dibahas cuman tafsirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.
namanya Al-Lubab. Al-Lubab fi tafsir isti'adzah wal basmalah wa Fatihatul Kitab. Ada pembahasan khusus tentang apa? Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Memang disambung, kemudian saya lupa tadi itu. Disambung dengan apa? Tafsirnya surat Al-Fatihah. Tapi pembahasan tentang isti'adzah dan basmalah ini saja panjang. Panjang banget. Kalaupun yang kemarin yang kita bahas itu ternyata itu belum ada apa-apanya. Dan yang kita bahas sekarang ini juga bismillah belum selesai ini, itu ternyata juga belum selesai ternyata. Dari mulai maknanya bismillah, satu persatu itu dibahas. Kemudian ada, kalau apa itu kita membahas lafadz-lafadznya itu pasti akan panjang juga. Membahas i'rabnya dalam bahasa Arab itu ada i'rabnya, itu ini menjadi apa, ini menjadi apa, itu bismillah itu menjadi apa, kenapa ar-Rahmani ar-Rahimi itu kenapa, itu dibahas juga. Intinya betul-betul al-isti'adzah wal basmalah di kitab Al-Lubab ini dibahas dengan detail. Dan dasar-dasarnya juga disebutkan semuanya. Kemudian besok lagi kita membahas masalah kapan saja kita membaca tasmiyah kemarin ya. Tasmiyahnya dulu. Untuk basmalahnya insya Allah berlanjut. Kemarin yang terakhir sampai mana itu? Masih ingat? Tentang keluar rumah, sambut. Kemudian menyembelih itu. Nah, sampai terakhir seingat saya itu sampai menyembelih. Kalau keluar rumah kira-kira tadi atau ya selama sepekan ini doanya sudah dihafalkan, sudah dibaca. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kalau sudah diusahakan untuk dibaca, bismillahirrahmanirrahim, wa la haula wa la quwwata illa billah. Lanjutannya, Allahumma inni. Nah itu maksud saya yang itu. Oh yang bismillahirrahmanirrahim saja ya. Sebenarnya itu sudah cukup. Ya. Kufita wa waqita. Itu sudah cukup melindungi. Tapi memang perlu doa lanjutannya yang disunnahkan memang ya kalau bisa ya dibaca sekalian itu. Doa agar kita terhindar dari mara bahayanya. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebenarnya sudah insyaallah Allah SWT sudah melindungi kita sebenarnya itu. Karena kita pasrah sepenuhnya kepada Allah SWT saja itu. Tapi eman-eman maksudnya. Anak sunnahnya masuk kata wocok. Nah itu eman-eman. Terus kemudian kemarin yang ya tadi yang kita sampaikan hadis ya bukan hadis apa? Yang bismillah selanjutnya itu dibaca ketika sebelum menyembelih hewan apapun itu. Ya, menyembelih hewan ketika kita akan menyembelih hewan, terutama hewan kurban ini. Maka jangan lupa untuk membaca bismillah. Oh kemarin sudah itu ya. Terus at-tasmiyah dan naum sudah juga. Ketika akan tidur bismillah, ketika akan tidur itu juga sudah. Terus at-tasmiyah inda shayd. Membaca bismillah sebelum melempar senjata untuk berburu. Ini penting. Mungkin di antara kita ini ini mohon maaf ini Mas Hendro mungkin ya. Mas Hendra Mas Hendro di luar tuh. Itu karena emang yang diulak-ulak itu kan binatang mungkin nih, terpaksa untuk memburu binatang mungkin. Tapi tujuannya bukan untuk dipelihara atau dijual, tapi untuk dikonsumsi.
maka jangan lupa sebelum, kalaupun pakai panah mamanya atau pakai pisau mamanya dilempar itu karena canggih mau pakai pisau atau pakai apa itu ya senjata yang melukai, string. Pada string itu ya pokoknya apapun alat untuk berburu, maka jangan lupa ketika meletakkan alat itu, melemparkan alat itu membaca bismillah sebelumnya. Perlu ditambahi untuk alat yang namanya ketepil dan tembak senapan angin, kalau bisa jangan dipakai untuk berburu. Karena itu terjadi perselisihan para ulama, khususnya untuk senapan angin. Kalau ketepil hampir semuanya sepakat nggak boleh dipakai. Kalau senapan angin itu ada yang bilang boleh karena itu termasuk melukai, tapi lukanya ini bukan tidak sama, maksudnya tidak sama lukanya ini dengan ketika memakai senjata tajam yang langsung bisa menyayat. Makanya lebih baiknya dihindari memakai, bahasa Arabnya itu buntukoh atau buntukiyah, yaitu senapan angin untuk berburu binatang. Padahal itu banyak banget loh, banyak banget, sering kali itu berpapasan atau pokoknya di jalan itu yang bawa senapan, dan sekarang panjang-panjang yang lebih seru itu yang pakai gejluk itu, atau yang punyaan apa itu Pak Polisi sekalian itu, punyaan om saya itu yang isinya 30 peluru itu kalau dipakai ya tetap itu hanya seperti dipukulkan, seperti apa itu, apakah itu pakai batu atau kelereng yang dilemparkan pakai apa tadi itu ketepil tadi, cuman karena memang kecepatannya sangat-sangat cepat jadi bisa menembus. Lukanya itu sebenarnya kalau dia pelan sama dengan batu yang dilempar pakai ketepil tadi itu sebenarnya itu. Makanya lebih baik dihindari, karena itu nanti termasuk larangan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 3. Makanya binatang yang terpukul itu jangan sampai. Kalau pakai senjata yang bisa melukai, maka hendaklah tadi sebelumnya membaca bismillah. Makanya panah itu latihan sekalian. Tapi jangan sampai ada ayam di depannya terus dipanah, jangan. Karena ayam itu termasuk binatang apa? Binatang ternak yang nggak perlu diburu. Biarpun dia seliar apapun, intinya yang di lingkungan rumah loh ya. Kalau ayamnya ayam hutan, beda lagi. Jangan, nggak boleh loh ya, ada larangan itu. Binatang ternak yang dipelihara, termasuk burung, mamanya kayak burung dara itu tidak boleh tetap, karena sebenarnya tetap bisa ditangkap terlebih dahulu sebelum disembelih, bukan termasuk binatang buruan. Tapi kalau di hutan, sudah kita masuk hutan, maka itu sudah termasuk binatang buruan yang di dalam hutan itu. Kalau didapati binatang itu sudah dilempar pakai tombak, pakai panah, pakai pokoknya alat berburu yang bisa melukai ya, bisa menyayat, itu kemudian dijumpai binatang itu masih hidup, maka disembelih. Dan ketika akan menyembelih tetap membaca lagi bismillah. Kami ya, nggak usah saya bacakan ini. Oh ini sebentar, ada lagi. Kalau binatang yang dipakai untuk berburu itu seekor binatang, contohnya apa? Anjing. Contohnya anjing, surat Al-Maidah ayat 4. Itu disebutkan di situ kalau anjingnya itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat, maka boleh dipakai untuk berburu. Syaratnya lumayan berat, anjingnya betul-betul harus terlatih. Anjingnya harus terlatih. Disuruh duduk-duduk, suruh berdiri-berdiri, suruh lari-lari, berhenti langsung berhenti.
disuruh untuk mencengkram saja, harus mencengkram saja, nggak boleh melukai. Makanya kalau sampai dia itu melukai, ada indikasi apa? Dia ingin memakan binatang buruannya, maka saat itu para ulama ahli fikih menyampaikan apa? Jangan dikonsumsi karena dia sudah seperti binatang yang istilahnya sudah hampir seperti bangkai. Makanya nggak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau anjingnya itu nurut, betul-betul nurut, dia tidak akan melukai, nangkap saja dia hanya menangkap. Makanya mukallibina tu'allimunahunna min ma'allamakumullah, itu syaratnya itu. Anjingnya itu betul-betul terlatih. Dan kalau di sini ya paling di daerah-daerah Sarongan, daerah Sungai Lembu itu, ada teman saya di Sungai Lembu itu anjingnya banyak banget. Saya masuk rumahnya itu ngeri. Untuk berburu, untuk kalau masuk hutan, itu memang membawa anjing biasanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu paham ya? Tapi sepertinya kalau saya lihat jenengan-jenengan ini nggak ada yang suka berburu, ya, nggak ada yang sepertinya. Oh ya, alhamdulillah ada yang menyambungkan ke situ. Kalau untuk mancing, karena yang kita buru itu binatang seperti ya ikan lah ya, ikan bisa cumi-cumi, bisa semacam ikan semuanya, maka tetap kita membaca bismillah sebelumnya. Intinya bukan hanya karena kita itu berusaha untuk apa itu istilahnya seperti binatang buruan darat, momennya kita membaca bismillah sebelum kita lemparkan, itu bukan. Tapi apa? Ada nilai ibadahnya ketika kita berusaha untuk mengawali segala macam sesuatu dengan bismillah. Dan memang ya kita termasuk berburu itu. Dan ya alatnya bisa pancing, bisa tombak, nah itu kan, bisa tombak yang dikasih tali itu kan, terus apa kok tombak, panah ya itu ya, yang dikasih tali, bisa pakai apa itu yang biasanya 3 itu kalau pinter itu semuanya alat untuk berburu ikan gitu kan. Maka sebelumnya juga harus membaca bismillah. Pakai setrum. Nah, kita sampai saat ini sulit sekali menghindari, terutama kalau kita beli di warung. Makanya kalau pembahasannya itu kita membeli di warung, maka otomatis kita membaca bismillah sebelum makan saja. Itu alternatif terakhir ketika akan makan binatang yang disembelih atau enggak, bahkan yang dibacakan bismillah atau enggak sebelumnya. Segala macam jenis lauk yang ada di warung. Termasuk kalau ikan itu sebenarnya dengan cara disetrum itu termasuk salah satu bentuk penyiksaan. Tapi nggak bisa. Dan apalagi saya, bapak saya, ini mohon maaf ya, itu suka dengan apa? Lauknya wader. Wader itu kalau dijolo, dipakai apa? Jaring jala itu ya, pasti dapatnya cuma berapa aja. Nah, rata-rata orangnya nyarinya gimana? Setrum. Padahal dulu sebelum ada istilah setrum dan yang dipakai alat setrum itu belum ada, orang nangkep ikan hanya pakai jaring. Itu yang ceritanya ibu di depan rumah Pulau Merah itu, orang mau nangkep apa itu nener atau bendur itu hanya pakai jaring yang disorot itu, didorong, itu nanti sudah dapat. Kalau yang mati ya digoreng, dibayar gitu. Kalau yang masih hidup nanti dijual. Itu alangkah indahnya maksudnya itu kalau seperti dulu masih tetap dilakukan. Orang nggak tergesa-gesa. Akhirnya apa? Yang ya istilahnya kalaupun kita nggak bisa mengatakan itu nanti hasilnya nggak boleh dimakan, itu bahasa yang paling kasar ya haram. Tapi paling tidak apa? Kita telah melakukan tindakan yang kurang pas lah maksudnya seperti itu.
Makanya ya nggak tahu. Termasuk kalau masalah setrum itu kalau bisa ya dengan yang suka nyetrum ya kalau bisa jangan lah. Lebih baik mancing yang bisa melukai itu mancing. Termasuk ketika menyembelih berarti apa? Lele itu kan. Lele yang dipukul. Dok kepalanya. Itu termasuk tadi yang pembahasan kita itu termasuk sama seperti ketepil tadi itu sama itu termasuk binatang yang dipukul dan diharamkan untuk dimakan. Tapi apakah kita tahu makanya saya pernah ngasih tahu orang di pasar dan saya minta ya lebih baik sih kita belinya apa? Yang masih hidup. Lebih baik beli yang masih hidup kita sembelih sendiri. Ya mungkin akan ribet dan lain sebagainya itu yang bikin orang malas seperti itu kan. Tapi itu insya Allah lebih baik. Termasuk kita mungkin pengen makan daging ayam, pengen makan daging sapi, waduh, beli. Ya. Yang rata-rata ini binatang kecil. Namanya ragu-ragu ini jagalnya ini kira-kira. Makanya kalau yang memang dia itu memperhatikan syariat, jagalnya ini pasti apa? Sudah nanti memberi keyakinan kepada siapapun yang akan membeli bahwa kita berusaha sesyar'i mungkin ketika menyembelih. Makanya termasuk binatang seperti ikan tadi itu yang biasanya rata-rata lele itu, saya pernah ngasih tahu penjual di pasar itu, jangan dipukul. Ada cara yang lebih baik, yaitu ya seperti kita menyembelih itu. Di bagian memang rata-rata di bagian di sini ya cengel ya bahasa tengkuknya itu dipakai pas bagian antara tulang kepala, tengkorak kepala dengan dagingnya itu kalau diiris sedikit saja itu sudah kelepek-kelepek diam. Itu sebenarnya sudah ada caranya yang lebih baik seperti itu. Yang lebih insya Allah mendekati syar'inya itu. Daripada kalau dipukul, yaitu sudah otomatis berlawanan dengan syariat. Makanya ikhtiyatnya itu, hati-hatinya itu perlu kita jaga, terutama dalam hal ini berkaitan dengan masalah halal haram. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW harus menjadi perhatian penuh bagi kita semuanya. Apa? Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya tidak ada lain kecuali di neraka. Makanya naudzubillah. Itu yang kelihatan ya. Makanya yang kelihatan seperti itu, yang jelas kita kita bisa berusaha untuk menghindarinya. Kita harus memang betul-betul sekuat tenaga untuk menghindari. Tapi kalau yang nggak bisa, contohnya itu terpaksa kita beli di warung, itu tadi kita banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampun kalau mungkin ada makanan atau sesuatu yang masuk ke tubuh kita, ke tubuh keluarga kita yang itu berasal dari barang yang haram. Nah, seperti itu, guys. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampun, itu masalah itu sudah lanjut nih. Oke, monggo. Hewan laut itu kan halal bangkainya. Itu termasuk memukul tadi kan tidak termasuk bangkai. Apakah seperti hewan darat apa enggak? Wallahu a'lam. Apakah binatang laut itu disamakan dengan binatang darat? Tapi kalau yang saya pahami loh, sama, perlakuannya sama. Makanya yang dihalalkan itu memang terjadi perbedaan para ulama loh, Al-hillu maitatuhu itu fil bahri, wal hillu maitatuhu, mayitahnya itu wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu itu mayitahnya segala macam binatang di air itu halalnya itu
Ada di antara para ulama itu, di antara empat madhab ini, yang mengatakan binatangnya itu harus mati dengan sendirinya. Harus mati dengan sendirinya. Berarti kalau binatang laut memang ya gak akan lama loh ya. Gak akan lama binatang laut itu nanti diangkat sebentar itu, pokoknya jangan dikasih air, otomatis apa? Sebentar sudah mati. Kecuali ya pasti ada pengecualian, apa itu contohnya kepiting. Terus apalagi yang agak lumayan lama matinya, lobster. Tapi rata-rata ikan laut itu sebentar diambil dari air laut pasti sebentar sudah mati. Dan itu di antara para ulama ada yang mensyaratkan seperti itu, matinya dengan sendirinya. Tapi ulama yang lain di antara empat mazhab itu, mohon maaf saya lupa memang siapa-siapanya, mengatakan gak peduli matinya karena manusia atau mati sendiri, halal semuanya sudah. Intinya seperti itu. Intinya kalau binatang laut, binatang air itu mati karena manusia yang melakukannya, yang membunuhnya, atau karena dia mati sendiri, maka tetap hukumnya sama, yaitu halal bangkainya. Kalau caranya manusia memang tadi itu banyak cara memang yang dilakukan manusia, sampai dibom, disetrum tadi itu, diracun. Ya, diracun itu sebenarnya meracun kita sendiri deh. Mau dikonsumsi sendiri kok pakai racun ya. Kalau kita pakai alat yang memang itu tidak melanggar syariat, insya Allah sudah yakin halalnya, yakin itu bangkainya biarpun mati tetap halal. Yes, artinya lama. Itu bisa setengah jam baru mati. Okay. Ya sama dengan lele tadi kalau kurang pas itu kan. Makanya sebenarnya dalam hukum fikih itu ada memang harus punya keahlian. Ketika menyembelih binatang darat, binatang itu yang bisa disembelih, itu sebenarnya ada tempat di mana di situ kalau pas nanti nyawanya cepat hilang. Cuman kalau ikan memang beberapa jenis ikan itu sulit memang. Ya bisa jadi memang belum pas tempat nyawanya itu. Dibanting. Nah, termasuk itu binatang yang dibanting itu sama loh. Ada dalam wal munkhaniqah itu yang jatuh. Al mutaradiyah wal munkhaniqah. Surat Al-Maidah itu dengan bisa baca itu surat Al-Maidah ayat 3. Kalau besok kita ketemu di situ kita bahas lagi insyaallah itu. Itu binatang yang ditanduk temennya mati. Binatang yang jatuh, binatang yang dipukul. Itu mutaradiyah itu yang jatuh itu termasuk nanti kalau kita banting itu ya sama. Kan apa termasuk binatang? Ya hewan, kalau bukan binatang hewan kan. Ya. Ya. Memang pembahasan yang paling banyak dibahas dalam hukum fikih adalah binatang darat memang. Binatang darat. Makanya tadi di antara para ulama mengatakan mau dibunuh dengan cara apapun, binatang laut, binatang air itu tetap halal. Seperti itu. Cuman tadi memang saran saya ikhtiyato ya, berhati-hati. Itu saja loh. Ya, masalahnya di situ loh. Masalahnya itu kita itu menzalimi binatang apa enggak. Sebelum kita mengkonsumsinya, alangkah baiknya tetap kita mengasihi, menyayangi binatang tersebut. Enggak usah disembelih kalau gitu. Enggak usah dikonsumsi. Caranya beteti itu, caranya membersihkan. Maka tetap, bagus, masya Allah, alhamdulillah ini. Saya baru ingat ini. Ada binatang yang memang di
Di antara para ulama itu mengatakan apa? Termasuk itu caranya membunuhnya biarpun sampai ketika dimasak. Contohnya apa? Belalang yang disampaikan itu. Kadang-kadang belalang itu sudah diputus-putus juga tetap masih. Nah, makanya biarpun sampai digoreng itu karena memang hukum asalnya halal maka tetap halal. Karena ya itu tadi kesulitan untuk menghilangkan nyawanya secara cepat. Makanya ya pembahasan para ulama sebenarnya detail sudah masalah itu. Kalau pengen berhati-hati ya ini jalannya, kalau pengen yang biasa-biasa ya ini jalannya, itu sudah ada semuanya. Ada lagi apa lanjut? Lanjut nih. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan tasmiyah lagi, bacaan bismillah lagi yang memang perlu kita baca, ini bahkan sangat perlu ini. Pernah kita sampaikan juga ini, at-tasmiyatu indal wiqa. Bahasa lainnya apa wiqa ini? Jima. Membaca bismillah sebelum jima. Ini penting banget karena ya bisa dibilang kita di saat itu ingin melakukan bukan hanya apa ya, sesuatu yang biasa saja. Bukan hanya kita melakukan rutinitas yang apa ya, normal sebagai manusia laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi di situ ada kenikmatan yang luar biasa, maka jangan sampai kita lupakan yang memberi nikmat. Makanya ada yang lain itu, yang hampir sama, yaitu ketika kita berada di tempat di mana kita sebenarnya di situ banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di mana? Pasar. Makanya ketika di saat kita di pasar itu membaca doa, Masya Allah, keistimewaan bagi orang yang bisa membaca doa ketika di dalam pasar. Berzikir, membaca doa ketika saat itu di pusat keramaian yang di situ itu orang banyak lupa di situ, banyak sibuknya di situ. Termasuk ketika kita akan melakukan hubungan suami istri di sini, sibuknya luar biasa itu. Dan banyak orang yang terlupa di situ. Makanya mulai pertama Viroplay, ya, ketika apa itu warming up ya, mukaddimahnya itu sudah harus membaca Bismillah. Wah, Bapak, ya, sudah harus membaca Bismillah di situ. Kemudian ketika sudah akan koitus, tahu kan koitus ke? Biasanya pakai itu saja. Itu juga lengkapnya dibaca. Bismillah. Kok saya lupa ya? Ini. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ada fi ma razaqtana atau ma razaqtana. Ketika sudah akan koitus itu jangan lupa itu. Dan itu momen yang tadi itu. Saat itu biasanya orang terlupa di situ itu. Banyak terlewat di situ itu. Langsung ayo seperti itu. Makanya ketika kita pas saat itu mengingat Allah SWT dengan doa, membaca bismillah, doa dari Rasulullah Muhammad SAW ini, maka janjinya apa? Jika saat itu Allah berkenan memberikan anak kepada dua orang tersebut, maka anaknya itu akan betul-betul dihindarkan dari gangguan syaitan. Betul-betul akan dihindarkan dari gangguan syaitan. Kami ya, malam. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ya, malam Jumat. Kemudian lanjutan ini atas miyatu inda ruku bil dabah nih.
Membaca bismillah sebelum naik kendaraan. Makanya sunnahnya membaca gimana? Doanya bismillah, bismillah, bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tadi apa? Alhamdulillah, ini ada. Yang satunya bismillah, bismillah, bismillah. Ada Allahu Akbar yang dibaca itu. Ada alhamdulillah sebelumnya, kemudian membaca baru subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus doanya yang panjang juga perlu dibaca. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa min al-amali ma ta'udu, terusnya sampai selesai doa untuk keselamatan kita, untuk dihindarkan dari bahaya, itu semuanya ada dalam satu doa yang panjang memang itu. Hendaklah setiap kita melaksanakan sunnah membaca doa ketika naik kendaraan. Saya baca saja nih, kayaknya penting ini. Bukan kayaknya nih, benar-benar penting ini. Setelah itu membaca, ini saya urutkan aja. Ini hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau radhiyallahu anhu naik kendaraan, membaca bismillah 3 kali. Kemudian setelah ini, itu sebelum naik kendaraannya, sebelum naik membaca bismillah 3 kali. Setelah ada di atas kendaraannya membaca alhamdulillah. Kemudian subhanalladzi sakhkhara tadi itu. Kemudian membaca lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu doanya. Summa dhahika. Saat itu sahabat Ali ini tertawa. Tertawa summa dhahika. Qultu, ini yang meriwayatkan hadis ini, yang menceritakan ini, menyampaikan min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin. Wahai Khalifah Ali, kenapa ini? Apa alasannya kok setelah itu jenengan ini tertawa? Beliau menyampaikan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu tsumma dhahik. Karena saya melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang saya lakukan tadi, kemudian beliau juga tertawa. Masya Allah ya. Mengikuti sunnah itu sampai seperti itu. Mengikuti sunnahnya itu ada tertawanya, biarpun mungkin lah ya. Malam belum kita selesaikan. Biarpun mungkin nggak tahu alasannya kenapa tertawa. Rasulullah tertawa karena apa? Tapi itulah para sahabat. Sami'na wa ata'na, pokoknya yang dilihat itu semuanya mulai aqwalun, af'alun, takririan, itu juga semuanya, pokoknya itu semuanya dianggap contoh yang perlu diikuti. Kalau bahasanya sih dohika itu tertawa loh. Tapi tertawanya Rasulullah itu rata-rata tidak sampai terbuka lebar, kecuali ada beberapa hadis memang sampai kelihatan gigi gerahnya pernah. Tapi yang rata-rata beliau sallallahu alaihi wasallam itu tertawanya tidak terbahak-bahak, seperti itu. Tidak seperti kita ngakak itu kan bahasa. Ya. Yang dibaca tadi apa? Sebentar, kita lanjutkan hadisnya dulu sebentar ya, nanti kita ulang lagi. Nah, kemudian sahabat Ali ini bertanya memang alasannya kenapa tertawa. Tadi kita putus di situ kan. 5 min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah ini. Kenapa jenengan itu kok tertawa?
Beliau menyampaikan Rasulullah Muhammad SAW bersabda kemudian menjawab pertanyaan sahabat Ali radhiyallahu anhu ini, "Inna rabbaka la ya'jab min 'abdi idza qala rabbil firli." Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, la ya'jab. Betul-betul merasa takjub, merasa apa? Senang, merasa betul-betul apa ya? Sangat, kalau bahasanya itu mengapresiasi lah gitu ya. Min abdihi, dari hambanya, idza qala, kalau hamba itu mengucapkan rabbighfirli dzunubi, wahai Rabbku, ampunilah dosaku, dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau saja. Selain Engkau nggak ada yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah SWT ketika kita mengucapkan doa seperti itu, Allah SWT sangat apa? Senang. Dan pasti kita diampuni, dikabulkan doa kita. Kita ulangi ya, yang dibaca ini. Bismillah 3 kali. Yang pertama kali, Bismillah 3 kali sebelum naik kendaraan. Kemudian Alhamdulillah, sebentar. Ya, Alhamdulillah benar. Alhamdulillah cuma 1 kali. Kalau kita sesuai teks hadis ini. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Baru subhanaka rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Pendek loh ya. Itu yang masih pendek. Hafal, langsung hafal, bisa hafal. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Pagi untuk sampo. Nanti dicari sendiri. Kalau dalam bab buku doa-doa seperti yang ditulis oleh Syekh Wahaf Al-Qahtani itu ada di situ. Kalau yang termasuk lengkap karena tebal itu punyaan siapa? Imam Nawawi Al-Adhkar. Punyaan Imam Nawawi itu juga disebutkan di situ ada. Kalau yang tipis-tipis itu buku doa-doa kecil-kecil itu ya biasanya kalau doa naik kendaraan ada. Tadi sinten bukunya sini? Buku doa. Jenengan nyebutkan sinten? Ali. Oke. Namanya siapa? Ada yang Ali dari Asembatu itu ya. Oh, enggak tahu saya. Menerjemah. Oh, penerjemahnya ya. Penerjemahnya. Sudah ada terjemahnya memang ini. Lanjut ya. Allah alam, kalau saya kurang tahu itu. Tapi memang ayat Al-Qur'annya ada. Wa ma ramaita itu ramaita walakinna Allah rama. Memang itu ketika apa? Berperang, bukan karena berburu itu. Ketika berperang, ketika kita melempar panah, melempar tombak atau senjata apapun itu sebenarnya bukan kita yang melempar, yang mengenai sasaran juga bukan kita. Biarpun seahli apapun, bahasanya nek ngopo tuitis apa titis itu apa ya?
bahasa Jawa. Pokoknya tepat sasaran itu katanya, pokoknya orang ini kalau melempar tuh jitu pokoknya. Ya penembak jitu ada pemanah yang mungkin juara 1 sedunia sekalipun sebenarnya bukan dia yang memanah. Wama romaita, it romaita, wama romaita. Kamu tidak memanah, kamu tidak melempar tombak, kamu tidak melemparkan senjata apapun. It romaita, ketika kamu melemparnya, ya kelihatannya kamu. Walakinnallaha roma. Allah yang sebenarnya melemparkannya. Bisa jadi apa? Memang kita cepluk di depan kita. Biarpun seahli apapun tidak tepat sasaran. Jangankan tepat sasaran, melempar mungkin nggak bisa kalau Allah SWT tidak melakukan membantu kita. Ya memang ya pernah saya tahu juga itu. Katanya kalau berburu yang dibaca itu maramaita walakin marama, biar kena katanya. Ya Allah alam itu, saya kurang tahu kalau itu. Lanjut ya. Atas metu indaruku bil ibil. Ini masih naik kendaraan tapi khusus ketika naik unta. Ada yang dibaca ya bukan ada yang baca. Tetap harus membaca bismillah. Karena alasannya apa? Ala dhuhri kulli ba'irin syaiton. Unta itu selalu ditunggangi oleh setan. Maka ketika akan menaikinya hendaklah membaca doa terlebih dahulu, minimal membaca bismillah. Lanjut, at-tasmiyatu inda wad'il mayyit fi qabrihi. Bacaan bismillah lagi ketika akan apa? Meletakkan mayit di dalam kuburnya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu doanya itu. Yang dibaca itu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat yang lain Bismillah wa ala dini Rasulillah. Sama itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini orang yang meletakkan mayit loh ya ini. Kadang-kadang ada juga yang siapa itu? Pak Mutinnya itu yang ketika mau berangkat dibacakan itu. Monggo berangkat bismillah wa ala millati Rasulillah. Namanya itu sebagai peringatan. Yang pasnya itu dibaca kapan? Ketika akan meletakkan mayit di dalam kuburnya. Lanjut. Pokoknya kalau yang mudah dipahami pendek saja. Atasnya itu intal ghazwi. Ini ya kita ketika akan berperang membaca bismillah. Ughzu bismillah wa fi sabilillah. Qatilu man kafara ughzu wa la taghullu wa la taqdiru wa la tumassilu wa la taqtulu walida. Ini syarat-syarat ketika kita berjihad ini. Pertama membaca bismillah. Niatnya ikhlas fi sabilillah. Membunuh orang yang ingkar, kufur, kafir kepada Allah SWT. Jangan berlebihan. Jangan sampai melarikan diri. Jangan sampai istilahnya itu tipu-tipu. Gimana ya maksudnya itu? Padahal dalam peperangan itu boleh berbohong, itu salah satunya dalam peperangan itu. Jangan sampai memutilasi itu dari bahasa Arab ya. Tumatsilu itu memutilasi musuhmu. Biarpun kamu mungkin apa ya istilahnya marah banget ya, jengkel banget, jangan sampai itu. Kalau kita contoh sahabat Ali mana? Ketika akan apa? Membunuh orang itu malah diludahi, enggak jadi malah enggak jadi dibunuh. Karena takutnya apa? Bukan fisabilillah lagi ya itu. Emosi yang dominan pada saat membunuh musuhnya itu tadi. Wala taqtulu walida, jangan membunuh anak
boleh. Makanya ketika terjadi pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah itu diusir, itu sampai sesuatu yang sebelumnya itu dilarang diperbolehkan. Contohnya apa? Memotong pohon kurma, menghancurkan yukhribuna buyutahum, itu sampai dalam surat Al-Hasyr, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Itu mereka sendiri menghancurkan rumah-rumah mereka, bangunan rumah mereka. Dan orang Islam juga diperbolehkan saat itu untuk menghancurkan rumah. Ayat selanjutnya, ma qata'tum min linatin, itu pohon kurma yang biasanya dilarang untuk ditebang juga diperbolehkan. Tapi tetap ke situ tadi. Tapi tetap untuk anak-anak yang belum memayyiz, itu belum balik, itu tidak boleh dibunuh. Sampai saat itu dilihat itu. Kalau sampai ada sesuatu di kemaluannya, maka boleh untuk dibunuh. Intinya dari peperangan itu, orang Yahudi sampai saat ini memang benci dengan umat Islam. Dari awalnya memang benci, tapi dari peperangan itu karena apa? Di umat Islam saat itu betul-betul istimewa kejamnya. Saat itu loh. Karena di bumi hanguskan lah gitu. Karena alasannya sebenarnya umat Islam gak akan melakukan itu kalau tanpa ada muqaddimah sebelumnya, yaitu pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang akan membunuh para wanita dan anak-anak yang mengungsi saat itu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu. Ketika para bapak-bapaknya, laki-lakinya ini, para sahabat itu lagi sibuk mengurusi 10.000 orang kafir Quraisy. Dan CS-CS-nya itu di depan Khandaq itu, ternyata di belakang orang Yahudi berani-beraninya masuk ke pengungsian para wanita dan anak-anak dan akan membunuh, membasmi mereka. Akhirnya alhamdulillah di antara para sahabiat itu berani megang pedang saat dilawan. Kemudian dilaporkan dengan saat itu Rasulullah SAW marah sampai kalian jangan sampai sholat asar ketika kalian masih dalam perjalanan, belum sampai di benteng Bani Quraidah. Sampai seperti itu. Makanya berarti Islam kejam. Yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama kita ini seperti itu. Islam itu agama perang, agama kekejaman. Padahal enggak sama sekali. Bahasa Jawanya nek gak digara-garai ya enggak akan memulai. Kalau enggak diawali enggak akan memulai. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kita habiskan sekalian bisa ya? Saya baca judulnya aja ya, biar selesai ini, nanti berlarut-larut ini. Ketika ini membaca bismillah, ketika akan melakukan segala macam sesuatu, termasuk di sini ini akan menulis namanya kayak surat, seperti ketika Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah itu
menyuruh sahabat Ali menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Terus termasuk ketika Rasulullah Muhammad SAW menulis surat kepada para raja-raja di sekitar Arab, Raja Heraklius, Raja Maukoikus, Raja lupa saya yang di Persia itu siapa? Itu semuanya ketika nulis surat itu diawali dengan Bismillah. Termasuk ini membaca Bismillah disunnahkan ketika pengen terjaga dari mara bahaya. Apa bacanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim itu. 3 kali sunnahnya dibaca pagi dan 3 kali dibaca sore. Kemudian yang pernah kita sampaikan juga, membaca bismillah ini penting nih. Membaca bismillah ketika akan membuka aurat. Ini penting banget. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza takhala ahadukumul khala ay yaqulu bismillah. Yang membatasi pandangan mata bangsa jin, setan terutama ini, dari aurat manusia anak Adam alaihissalam adalah ketika dia akan masuk ke kamar mandi, ke WC ataupun segala macam sesuatu yang di situ akan membuka auratnya, dia sebelumnya membaca bismillah. Itu akan dibatasi. Padahal apa? Firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Ayatnya sudah jelas, mereka itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Karena kita membaca bismillah, maka Allah SWT melindungi kita dari kejelekan-kejelekan mereka, termasuk dari pandangan mereka. Membaca bismillah ketika akan masuk dan keluar masjid. Akan masuk, kaki kanan terlebih dahulu, dan membaca bismillah di situ. Bismillah, wassalamu ala rasulillah atau wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma maghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ketika akan keluar, diawali dengan kaki kiri terlebih dahulu dan membaca bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik atau Allahumma maghfirli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Bila perlu itu kalau pengen mengingatkan jamaah yang akan masuk, ada tulisan di setiap pintu masjid. Saya dulu pernah dimintai, kemudian ya ditulis di masjid di Pulau Merah itu oleh ibu-ibu itu yang minta itu. Ditulis tuh, Mas, biar kita kalau masuk itu ingat gitu. Oke. Bagus loh, dapat pahala kita itu. Mengingatkan orang dengan cara yang tidak setiap waktu kita lakukan, maksudnya. Tidak terus kemudian kita nongkrong di depan masjid baca doa dulu, enggak. Tapi kita pakai tulisan itu sudah nanti orang melihatnya, baca bismillah dulu ya. Masuk. Pahala mengalir untuk kita insyaallah. Termasuk membaca bismillah lagi disunnahkan ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Baca bismillah, masalah apapun kita membaca bismillah, kemudian berdoa kemudian. Ini penting ini, Masya Allah. Terakhir, jangan sampai ini kita membaca bismillah ya. Kita disunahkan membaca bismillah ketika kita mungkin ada mengalami sesuatu
yang kadangkala kita ini malah yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu sesuatu yang dilarang. Apa contohnya ini? Setan ini. Nah, kita mengata-ngatai setan. Mamanya kita jatuh mamanya. Oh, gara-gara setan. Ada sesuatu apa yang itu setan ini. Kita ingin marah juga setan. Memang sih yang membisikkan itu yuwaswis itu setan itu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW melarang kita melakukan itu. Dan ini terus terang nih, mohon maaf ya, saya sendiri kadang-kala masih mengucapkan itu. Dan ketika saya ingat dengan hadis ini, baru saya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ketika kita menyebut setan saat itu, maka setan itu akan, woi aku ini, dia akan merasa bangga malah kalau kita sebutkan tidak diawali dengan a'udzubillah. Dia akan gumede besar kepala dia, sombong dia, bangga, pokoknya saya yang melakukan ini, seperti itu. Kalau kita membaca bismillah, padahal kita sebenarnya ya ini pasti perbuatan setan. Seandainya seperti itu ya, kita yakin ini sebenarnya perbuatan setan. Tetap kita membaca bismillah. Maka apa? Kata Rasulullah SAW, tasoghor hatta yasira mithla dzubab. Setan akan mengecil sampai seperti lalat. Sampai seperti lalat. Kalau seperti lalat kita sentil aja ini sudah ya, beres. Baca ditambah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah. Dia akan terbirit-birit sudah dia. Makanya insyaallah pertemuan berikutnya kita membahas lebih detail lagi makna bismillahnya ini. Kenapa sampai setan bisa mengecil sampai padahal dibacakan apa? Bismillah. Bukan a'udzubillah lagi ya. Bismillah, bacakan bismillah ketika kita mengalami sesuatu apapun ini. Namanya ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Setan ini kan. Itu kan dia akan membesar. Sombong dia. Sombongannya muncul di situ. Merasa bangga dengan dirinya. Tapi kalau kita membaca tetap saat itu langsung ingat bismillah, maka setan akan mengecil. Seperti biasanya semua hadis yang kita baca tadi itu insyaallah sahih semuanya. Kalau riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah tidak diragukan lagi. Kalau riwayatnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hibban dan yang lain, maka hadis-hadisnya ini rata-rata sudah diteliti dan kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani di sini. Sampun nggih? Ada perlu yang disampaikan? Kalau masuk keluar rumah berbaca itu kita tidak bisa masuk rumah. Kalau masuk rumah? Iya, baca masuk dan keluar rumah. Kalau baca bacaan kita tidak bisa masuk ke rumah. Okay. Ketika kita mau masuk rumah, kemudian membaca bismillah terlebih dahulu, atau kita keluar rumah kita membaca bismillah, rumah yang kita masuki tidak akan dimasuki oleh setan. Setan akan terhalang untuk masuk melalui pintu atau melalui celah manapun dari rumah kita ketika kita berdoa terlebih dahulu ketika akan masuk rumah. Bismillah itu terutama. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa la ilaha illa tawakkalna itu.
Lengkapnya seperti itu. Ketika keluar juga kita membaca bismillah. Ketika kita meninggalkan rumah, kita kan pasrah gitu. Memasrahkan diri kita juga, kita meninggalkan rumah itu kita juga pasrah terhadap apa yang kita tinggalkan di rumah itu. Dan Allah juga akan yang menjaganya ketika kita membaca bismillah, membaca doa ketika keluar rumah. Kalau lupa tapi lagi. Oh. Kalau sampai lupa, nah ini urusan lupa ya. Masalah lupa ini tidak hanya ketika keluar masuk rumah, lupa ketika keluar masuk masjid, lupa ketika kita segala macam sesuatu ketika kita lupa, sebenarnya rufi al-qalam yang pertama. Tapi kita tetap bisa membacanya di saat kita ingat. Nah, di saat kita ingat, umumnya sudah perjalanan sudah mencapai berapa kilo baru belum baca doa keluar rumah, monggo dibaca langsung. Insya Allah, dan kita harus yakin Allah akan melindungi yang kita tinggalkan di rumah. Kemudian kita kok sudah masuk rumah ini, baru ingat. Nah, setannya juga sudah berkeluyuran dalam rumah. Ya keluar lagi gitu ya. Baca langsung di saat kita ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca. Ada contoh lagi ketika akan menyembelih, kita lupa. Di antara fuqaha ini, para ulama ahli fikih, di antara empat madhab itu berbeda pendapat juga di situ. Kalau lupa membaca bismillah ketika menyembelih, selama orangnya ini muslim yang menyembelih, maka tetap boleh dimakan. Tapi sebelum makan membaca bismillah. Itu ya sedikit kesimpulannya di situ. Walaupun ada tetap yang ya sudah itu jadi pakai, itu ada yang mengatakan seperti itu. Siapapun kalau tidak membaca bismillah maka otomatis menjadi bangkai. Terus nah kalau urusannya nanti penyembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab, maka kalau mereka tidak menyebut nama Allah SWT maka otomatis jadi bangkai. Ahlul kitab itu boleh kita makan sembelihannya, karena rata-rata ahlul kitab itu ketika menyembelih juga menyebut Tuhan Allah yang tujuannya itu. Walaupun kalau sekarang ini mungkin di antara mereka itu sudah ada yang tidak lagi menyebut itu. Cuman ayat Al-Qur'annya jelas. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sudah jelas itu. Kalau orang musyrik gimana? Jangan. Makanya di Bali itu harus berhati-hati ketika akan membeli makanan. Nah, kalau di Bali nggak apa-apa ini ya. Yes. Lewat. Masya Allah ini. Ketika akan mengirim WA, kita awali dengan bismillah, alangkah baiknya itu. Memang selama ini terus terang saya sendiri juga tidak melakukan itu. Ya. Tapi ada di antara jamaah saya yang di Jatirjo itu yang ketika menulis WA selalu diawali dengan bismillah. Masya Allah. Biasanya kita kan pakai salam saja. Assalamualaikum bukan. Itu saja, tidak ditulis kemudian bismillah. Ketika kita sudah tahu ada hadis seperti ini, maka monggo kita awali itu. Kita awali. Karena kita sudah tahu. Kalau belum hafal doa-doanya, kalau belum, misalkan masuk masjid atau keluar masjid, nah, baca bismillah aja, boleh. ya. Kalau belum hafal doa yang panjang ketika akan tadi semuanya yang kita bahas tentang masalah bismillah ini, makanya namanya apa? Tasmiyah kan ya. Namanya tasmiyah, bukan basmalah. Makanya itu di situ sudah bisa kita pahami di situ bahwa
agama kita ini mengharapkan sesuatu, bukan memerintahkan sesuatu dan memberi cara yang termudah bagi kita untuk kita lakukan. Masya Allah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur. Makanya bacaannya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin loh. Anda segera mungkin ya. Untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim terlalu panjang mungkin. Baca basmalah terlalu panjang. Makanya cuma Bismillah saja. Rata-rata tadi yang kita sampaikan adalah Bismillah rata-rata. Titik sampai di situ. Tidak ada Ar-Rahman, tidak ada Ar-Rahim setelahnya. Bacaannya maksudnya itu. Jangan disalahartikan, tidak ada Ar-Rahman. Makanya sampai Bismillah saja. Makanya di situ itu Masya Allah kita Alhamdulillah Masya Allah ya, cukup momennya belum hafal doa mau masuk masjid, masuk rumah tadi Bismillah saja itu sudah mencukupi. Pertanyaan Ustaz, contohnya kan kita kirim WA lebih utama mana Assalamualaikum sama Bismillah. Ya maksudnya ini kan ada yang Assalamualaikum Dua-duanya utama. Baca Bismillah itu utama, bagus, okay. Dan disunahkan tadi sudah kita ketahui. Terus mengucapkan salam kepada saudara kita juga disunahkan. Mengucapkan salam itu. Makanya kadangkala ini, ya Alhamdulillah semoga saja jenengan ini sudah paham semuanya itu. Bacaan salam. Bacaan salam itu kadangkala ditulis di WA itu disingkat. ASLM, ASKUM, ASS itu. Nah, maka itu sudah apa ya? Gak usah ikut-ikutan orang-orang yang seperti itu. Umpamanya kayak Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal YRA ya. YRA, itulah pokoknya itu. Kenapa disingkat seperti itu? Amin saja sudah cukup semuanya itu, nggak usah dipanjangkan. Makanya bacaan salam itu memang salam itu yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang itu. Tapi seandainya Assalamualaikum juga boleh, Assalamualaikum juga boleh, Assalam saja juga sudah boleh. Namanya kita pakai secara tekstualnya dalam ayat Al-Quran ketika apa? Siapa? Allah alam loh ya. Saya kasih contoh saja ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi dua malaikat itu, atau yang ada yang mengatakan 3 malaikat. Apa mereka mengucapkan? Qalu salama. Mengucapkan salam. Kemudian qol salam. Itu kalau kita lihat teksnya loh. Besok insya Allah kita pelajari tafsirnya. Tapi itu mengucapkan salam, kemudian dijawab nggih salam. Maksudnya daripada kita menyingkat yang itu tujuannya sebenarnya mungkin niatnya sih pengen mengucapkan salam, memberi salam kepada saudaranya di lewat WA, tapi caranya yang kurang pas. Caranya itu kurang pas itu di situ. Terjemahnya apa terus? Enggak ada tuh. Maksudnya adalah kita memberi salam tuh mendoakan kan. Kalau doanya itu enggak sesuai, ya mau kemana itu hasilnya itu. Nanya nggih, monggo Assalamualaikum. Kemudian apa? Bismillah. Kalaupun umpamanya nggak usah semuanya, ya. Piye kabare? Wah, langsung itu. Oke. Gak apa-apa ini. Ya Allah, lewat. Perutnya sudah keroncongan ini ya. Oke. Sudah itu. Kalau kita mencontoh secara sunnahnya memang bacaannya lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadisnya tadi disebutkan Bismillahirrahmanirrahim memang.
Ya monggo, kalaupun pengen ditulis lengkap monggo. Tapi seandainya pun jenengan hanya menulis ini, kita menulis bismillah saja itu sudah mencukupi, insyaallah seperti itu ya, sudah mencukupi. Kalau jenengan kalau kita pengen mencontoh langsung itu tadi dalam hadisnya memang tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nggak ada apanya ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita niatkan itu ibadah dan memang di dalamnya ada nilai ibadah, pasti biarpun kita nulisnya agak ribet panjang, ada pahala di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang. Cuman kadangkala yang jadi masalah itu kalau bismillah itu tadi itu tadi sudah itu. Ya kalau pengen secara singkat karena memang ya istilahnya SMS memang itu kan. Biarpun di WA tetap itu SMS. Short message service ya itu kan. Makanya ya memang pendek itu kan. Cuman kalau bisa jangan sampai menyalahi lah gitu. Ya, itu. Apa tadi itu sampai lupa itu. Karena lapar ya lupa ya. Enggak. Bukan. Oh, sudah lewat ya. Aduh lupa ini memang. Apa tadi itu? Kalau membahas SMS intinya enggak gini. Ya kalau kita menulis itu kan tadi urusannya kita mencari pahala juga. Oh gini, ingat saya. Kalau sayangnya disayangkan ketika kita mungkin menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, yang membalasnya ini kadang-kala cuman Waalaikumsalam itu saja, sependek itu. Ya wallahu a'lam, kita nggak tahu, mungkin kurang paham atau mungkin ya intinya itu tadi ke singkatnya tadi itu. Nah ini kalau dibalas juga dengan panjang itu terlalu panjang. Makanya biasanya memang ya kita harus memahami lah, maksudnya itu harus memahami ini memang pendek saja sudah cukup. Assalamualaikum itu sudah cukup. Nanti biar dibalas Waalaikumsalam juga tidak jadi masalah. Yang membalas tidak jadi orang pelit. Jawabnya pakai lisan aja. Nah, seandainya tidak ditulis lagi, langsung kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya itu? Langsung kita jawab ketika buka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tulisannya baik, singkat baik. Itu sudah mencukupi sebenarnya. Cuman kadangkala kita juga pengen berusaha menjaga istilahnya itu? Ya istilahnya fitnah itulah. Suudzonnya orang ini, berburuk sangkanya orang ini diberi salam nggak mau jawab. Nah, seperti itu kita menghindari itu. Makanya ya tetap kita membalasnya dengan sempurna. Sudah cukup. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung lagi lain waktu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.